jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore. Halo, selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Apa kabar anak-anak? Wah, bersyukur sekali pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Anak-anak pastinya tetap sehat ya. Harus ya. Terima kasih juga anak-anak masih tetap setia mengikuti PIA online. Nah, anak-anak, pagi hari ini ada yang spesial. Kenapa ya? Hari ini bacaan Injilnya tentang mukjizat Yesus. Wow, apa itu mukjizat? Nah, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengubah air menjadi anggur. Wow, keren ya. Nah, anak-anak, dari peristiwa mukjizat Yesus ini nanti kita ada kreativitas yang sangat-sangat menarik. Anak-anak jangan kemana-mana ya, tetap setia di PIA online ini. Satu hal, kemudian ada kreativitas, ada percobaan yang keren banget. Bagaimana proses air yang tadinya keruh banget bisa menjadi jernih. Terus kemudian ada juga pengumuman. Waktu Natal kemarin kan anak-anak ada lomba kuis ya. Ada kuis pada saat kita Advent. Nah, itu ada kuis. Nah, nanti akan ada pengumuman pemenang kuis dari Advent bulan Desember kemarin. Kemudian juga ada yang memenangkan lomba vlog. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan PIA kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Nah, anak-anak, silakan ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa pembukaan. Anak-anak, mari kita awali sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Pagi ini kami boleh menikmati udara yang segar, badan yang sehat, sehingga kami boleh mengikuti PIA online hari ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Semua doa ini kami haturkan ke dalam nama Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, anak-anak, setelah kita tadi berdoa, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini. Nah, anak-anak, sikap yang baik tetap diharapkan ya. Dengarkan dengan baik-baik bacaan Injil hari ini. Sangat-sangat menarik. Silakan anak-anak duduk yang baik ya. Selamat pagi anak-anak ya GKRSA. Bagaimana? Pasti semuanya sehat ya. Pada kesempatan pagi ini Bu Emi akan memberikan renungan di mana nanti bacaannya akan kita ambil dari bacaan Injil ya. Injil Yohanes ya. Mari anak-anak duduk manis, kita siapkan yang sudah membawa Alkitab, kita baca bersama-sama bacaan Injilnya ya. Kita akan membaca dari bacaan Injil ya. Bacaan Injil dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 ya. Bu Emi baca dulu ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk memasukkan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Inilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian Injil. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak Pia, kita tahu bahwa Yesus itu seorang yang sangat mengasihi semua umatnya. Kita tahu bahwa setelah Yesus berada di sebuah perkawinan di Kana, di mana di situ di Kana ada pesta perkawinan anak-anak, ya, di mana Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan ibunya di sini adalah Bunda Maria itu sedang diundang. Nah, pada saat perkawinan di Kana itu, ternyata
air anggur yang dihidangkan untuk para tamu habis, ya. Kita lihat bagaimana kepanikan suasana di sana ya, karena hidangan yang dibuat tamu ternyata habis. Nah, dimana kita tahu di sini bahwa Maria sangat mengerti. Ya, setelah itu Maria punya rasa ingin membantu. Nah, akhirnya di situ Maria menyuruh Yesus, ya, menyuruh Yesus untuk membantu pesta di situ, di mana kehabisan air anggur. Nah, di situ Maria minta tolong kepada Yesus, di mana kita bisa melihat ya pada bacaan tadi ayat yang ketiga ya, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di sini Bunda Maryam meminta Yesus ya untuk membantu pada pesta Kana di situ, perkawinan Kana di situ. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi permintaan Maria ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di sini, di situ Maria menyuruh pelayan-pelayan itu apa yang dikatakan Yesus untuk dilakukan. Para pelayan-pelayan itu akhirnya di situ disuruh Yesus menyediakan tempayan-tempayan. Nah, di situ tempayannya itu diisi air ya, karena Yesus memerintahkan ya supaya para pelayan-pelayan itu mengisi air tempayan-tempayan itu supaya diisi air. Nah, kita di sini lihat di mana tempayan-tempayan itu yang penuh dengan air. Lalu Yesus mulai mengadakan mujizatnya. Nah, anak-anak, kita tahu setelah Yesus mengadakan mujizatnya itu air diubah menjadi anggur. Nah, di situ pelayannya di situ untuk menyerahkan kepada pemimpin pesta ya. Setelah dicedok airnya tadi, yang air diubah menjadi anggur dicedok, wah luar biasa anak-anak, begitu rasanya sangat enak sekali. Nah, setelah itu pemimpin pestanya memanggil mempelai laki-laki. Biasanya kalau pesta ya itu yang dihidangkan itu yang anggur paling baik sekali, baru nanti yang tidak baik. Tetapi engkau memberikan anggur yang terbaik yang paling belakang. Nah, kita tahu di sini bahwa di situ adalah anggur karena mujizat Yesus sungguh luar biasa sehingga anggur itu menjadi enak. Nah, inilah mujizat Yesus yang pertama kali ya anak-anak. Jadi mujizat Yesus yang pertama kali dilakukan Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Nah, kita bisa melihat di sini anak-anak bahwa apa yang dilakukan, kita ambil hikmahnya ya, apa yang dilakukan Yesus, bahwa Yesus di sini sangat patuh ya, sehingga saat ibunya meminta, Tuhan Yesus melakukan. Ya, Tuhan Yesus melakukan. Ya, di sini Tuhan Yesus berkuasa ya, melakukan mujizat yang pertama, mengubah air menjadi air anggur. Ya. Nah, kita juga tentunya harus senantiasa selalu patuh kepada ibu, ya, kepada mama kita di rumah, ya. Kita harus memberi teladan, melihat teladan Yesus seperti ini, kita juga harus mencontohnya anak-anak, ya. Setiap kali kalau orang tua kita memerintah kita anak-anak harus taat, harus mau ya. Saatnya disuruh membantu mama ya berangkat ya. Jangan kalau misalkan pegang HP, sudah main game, disuruh orang tuanya, nanti ma gitu. Tapi Ibu Emi percaya anak-anak di sini sangat baik, sangat manis ya. Sehingga di sini anak-anak selalu
patuh kepada orang tuanya. Nah, kiranya permenungan pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana nanti anak-anak bisa membaca di kisah-kisah Injil yang lainnya ya, mukjizat-mukjizat Yesus itu banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus ya, di mana Yesus itu setelah berpuasa 40 hari 40 malam, di situ setelah Yesus berpuasa, Yesus baru melakukan sebuah pekerjaannya, melakukan mukjizat-mukjizatnya. Nah, mukjizat yang pertama anak-anak sudah tahu ya, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Ya, itu mukjizat Yesus yang pertama ya. Di mana dengan mukjizat itu kita mengetahui bahwa kemuliaannya ya, itu akan semakin nyata dinyatakan buat kita. Nah, anak-anak, kiranya permenungan pagi hari ini akan menguatkan iman anak-anak. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, sehingga hidup anak-anak selalu berkenan di hadapan Allah. Terima kasih anak-anak, kiranya permenungan ini akan senantiasa menjadi berkat buat anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat pagi, berkat dalam. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membuat satu percobaan. Nah, di sini Kak Jessica punya air yang kotor. Ini air sabun, air cucian arang. Nah, biasanya kalau adik-adik menemukan air seperti ini, setelah itu melakukan apa ya? Pasti dibuang ya. Nah, hari ini Injil kita kan tentang Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Kita mungkin tidak bisa melakukan mukjizat itu, tapi kita bisa mengubah air yang keruh tadi menjadi air yang lebih bersih supaya kita bisa memanfaatkan ulang. Memanfaatkan ulang menjadi misalnya untuk menyiram tanaman atau menyikat lantai kamar mandi, misalnya seperti itu. Memang tidak bisa untuk minum, tapi kita masih bisa memanfaatkan air tersebut supaya tidak langsung terbuang. Itu adalah salah satu cara untuk menghemat air supaya bumi kita tidak cepat kehabisan air. Kalau nanti cepat kehabisan air, bumi kita akan kekeringan, kita akan mengalami kelaparan juga. Pastinya kita nggak mau kan. Jadi kita mau belajar hari ini untuk menyaring air atau membuat filter air sederhana. Alat dan bahan yang kita butuhkan pertama adalah botol air mineral 1,5 liter yang sudah dibagi dua seperti ini. Cara memotongnya boleh minta tolong orang tua atau kakaknya ya. Lalu kita membutuhkan karet gelang, yang kemudian kita membutuhkan kain bekas kaos, lalu arang, kemudian pasir, halus yang pertama, lalu pasir kasar. Bisa juga ini kalau Kak Jessica pakainya pasir silika dan pasir zeolit. Kalau pasir silika bisa didapatkan di toko-toko akuarium. Kemudian yang terakhir kita membutuhkan batuan seperti ini, batuan besar atau kerikil. Kalau adik-adik punya kerikil di rumah bisa juga dipakai. Cara membuatnya bagaimana? Ambil potongan botol yang bagian ujung ini, kemudian
pasang kain. Ini kain yang sudah dipotong, kain kaos yang sudah dipotong, lalu kita tutupkan di atasnya. Kita ikat dengan karet supaya tidak mudah lepas. Kemudian di bagian dalam kita berikan kain yang lain. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan pasir yang halus. Nah, pasir dan kain ini gunanya untuk jadi saringan terakhir supaya material-material yang halus itu tidak terbawa saat air mengalir. Nah, jika sudah, kita akan masukkan arang. Setelah kita masukkan arangnya, kita akan masukkan pasir kasar atau pasir silika atau pasir zeolit. Di bagian paling atas, jadi ini pasir zeolitnya. Di bagian paling atas kita akan letakkan batuan ini. Kalau adik-adik punya batuan dengan yang agak kasar, itu akan jauh lebih baik. Jadi batu-batu ini seperti batuan yang ada di sungai yang menahan sampah supaya tidak terbawa ke supaya tersangkut dan tidak terbawa ke hilirnya. Oke, setelah itu kita letakkan filter sederhana kita ini ke bagian botol yang seperti ini. Kita dudukkan seperti itu. Oke, nah yang berikutnya kita akan
coba apakah filter ini berhasil untuk menyaring air yang kotor ini menjadi air yang bersih. Nah, adik-adik harus bersabar ya, karena airnya akan menetes seperti itu. Nah, adik-adik, via online kita hari ini sudah selesai. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Oh iya, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah setia mengikuti Pia dari awal hingga akhir. Jangan lupa loh ya, minggu depan masih ada Pia lagi. Adik-adik tetap ikut ya. Kak Ria tunggu deh, oke? Nah, tadi kita udah ngapain aja sih? Kita sudah menari dan bernyanyi bersama. Lalu sudah mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan membuat kreativitas. Jangan lupa dibuat ya. Oh ya, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan 5M, oke? Biar kita semua sehat. Nah, sebelum menutup Pia hari ini, kita berdoa dulu, oke? Adik-adik bisa duduk tenang, ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita akan berdoa. Anak-anak, setelah minggu hari ini sudah selesai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, bersukacita, bergembira bersama. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, kami boleh melaksanakan firman-firman-Mu untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami, supaya mereka semua selalu sehat, sehingga kami boleh bersukacita dan bergembira bersama setiap hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik,
penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan.